zamanahu wastaqama thariqatahu. Allah menyayangi, Allah mengasihi satu orang yang menjaga lisannya, tidak sembarang bicara, tidak menyakiti makhluk Allah. Ibu bapak mendengar dari pembicara yang pertama, Bapak Dr. Ki Haji Syubhan Asy-Syirboni, MPD, semua diagungkan, betul. Pak Haji Sana adalah beliau begini. Pak Haji Muhammad adalah beliau begini. Pak Kiai Andri beliau adalah begini. Pak Ustadz Daniel ini yang sekarang mau yang dibesarkan di Suryalaya tapi berkhidmat di sini begini. Itu menandakan hati yang bersih. Abah Awas bilang saya, ari letak teh tuntung hati, lidah ini ujung hati. Apa yang keluar dari lidah, apa yang ada di dalam. Allah mengasihi, menyayangi orang yang menjaga lisan. Tapi kalau sekarang keselamatan orang ada pada lisannya, sekarang bukan. Keselamatan orang ada pada jari-jarinya. Ketika nanti Facebook, ketika nanti TikTok, betul? Jadi apa yang ada di jarinya, apa yang ada di hati. Maka biasakan kita semua mengetik, mengupload, meng-share, membagikan video-video, peristiwa-peristiwa, foto-foto tentang manakib saja, tentang Abah saja. Alhamdulillah, karena banyak nanti yang terpanggil, terbuka, yang tadinya tidak tahu jadi tahu guru kita. Dan Bapak Ibu dapat amal yang tidak terhingga. Orang itu yang belum talqin jadi talqin, yang tadinya maksiat jadi taat. Wasilah melihat Facebook Bapak Ibu luar biasa. Sekali lagi yang pasti dicintai Allah, dikasih Allah adalah orang yang selalu menjaga lisan. Maka dililit kita setiap saat dengan la ilaha illallah. Merasuk meraga sumpah. Kalau la ilaha illallahnya bukan hanya di mulut, sudah masuk ke pikiran, ke perasaan, ke tindakan. Melihat orang lain baik semua, tidak terlihat jeleknya, walaupun terlihat, lebih terlihat baiknya. Itu hasil bertoliku, hasil ditalkin, hasil dibimbing oleh penguasa Abah. Kita bapak-bapak suami, sebagai suami, kalau belum ditalkin, itu terlihat kekurangannya, Pak. Masak kangkung kurang asin disalahkan. Ya, sedikit salah dibesar-besar. Kenapa? Karena tadi kata Pak Subhan, hatinya masih banyak lupa Allah. Kalau hati lupa Allah, maka setan yang mengendalikannya. Padahal istrinya cantik, suaminya ganteng. Tetapi apa? Membanggakan istri orang lain. Membandingkan dengan mantan-mantan terdahulu. Ya. Kalau orang sini ke istri nyebutnya apa biasanya? Oh, ayam beb. Ayam beb Pak Subhan. Ya. Suka ada celoteh ya, suka ada celoteh tentang ya menikah lagi. Yang pakai dalilnya sunnah, poligami itu sunnah, betul? Nah, memang betul. Tulisannya ada, contohnya juga ada, bukunya sudah jelas. Dan para laki-laki atau bapak-bapak di sini kalau mau menikah lagi silahkan, tidak harus izin ke istri pertama, silahkan. Sengaja biar nggak nganggur. Tetapi Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut saya ya, kalau terbersit di hati ingin menikah lagi, padahal istrinya masih sehat, masih ada,
tidak menyalahkan, silakan, itu urusan masing. Tapi dalam pandangan thariqah, dalam pandangan tasawuf, la ilaha illallah belum meresap itu. Kalau la ilaha illallah sudah meresap, sudah mendarah daging, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Mursyid, kalam atau ucapan atau sabda para sahabat harus begini, pakai bahasa Sunda. Abah mah boro-boro kapikir hayang kawin deui, nganuhunkeun ka bumi nu geus ngandung anak abah sabda lapan oge can bisa nganuhunkeun anak. Ngerti apa boten? Artinya abah mah, ini dari abah, boro-boro kepikiran ingin menikah lagi. Berterima kasih kepada Umi istri abah yang sudah mengandung 8 anak abah saja. Abah belum bisa berterima kasihnya. Boro-boro kepikiran bapak-bapak. Jadi kecil ya, jadinya ya. Apa-apa. Pokoknya sudah berterima kasih, mau sound system kecil mau besar terima we. Takdirnya terima begini. Baik Bapak Ibu, kita juga siapa juga? Jadi khusus untuk bapak-bapak, tadi yang disampaikan Ki Andi, zikir jahalnya perbanyak. Ketika zikir jahal diperbanyak, itu mutiara-mutiara dalam diri semakin kelihatan, semakin jelas. Ternyata ketika melihat orang lain salah, bukan orang lain yang salah, hati kita masih kotor. Ketika melihat suami ada kekurangan, bukan suami ada kekurangan, hati kita masih kotor. Dan seterusnya. Gambarannya, saya kasih contoh ya. Kalau kita menilai orang masih banyak salah, masih banyak kurang, padahal cermin hatinya masih kotor. Contoh, ada 2 rumah di satu peluk. Contohlah, rumah A, rumah B. Ini rumah A dengan rumah B hanya terhalang oleh biasanya sama dindingnya. Ini dalam kisah ini terhalang oleh kaca besar. Jadi dari rumah A ke rumah B bisa melihat. Rumah B di kisah ini pengantin baru menikah. Pagi-pagi istrinya sudah nyiapkan sarapan. Dipanggillah suaminya. Beb, tadi kan bebek katanya ya. Dari atas, iya sayang. Sini beb, sarapan, nasi goreng sudah siap. Turun ke bawah. Dari dulu turun ke bawah. Turun. Sudah berhadapan-hadapan. Sebelum makan, kata istrinya, nengok tetangganya yang sedang jemur pakaian. Mengomentar, kata istrinya, Beb, aku mau punya tetangga teh kayak gitu. Ada apa? Tetangga yang bermasalah, kok ayam yang repotnya? Coba lihat, masa pakaian kotor sudah dijemur, nggak becus nyuci kayaknya ya. Jadi terlihat oleh istrinya, tetangganya itu menjemur pakaiannya masih kotor. Oh ya sudah, kata suaminya, karena suaminya soleh, kayak Pak Subhan, kayak Pak Kiai Andri, orang soleh-soleh gitu. Amin. Dan kita semua sedang belajar soleh. Amin. Sudah apa-apa, itu urusan orang, ya sudah makan. Besoknya begitu lagi, bebek, iya saya makan siang. Pas mau makan lagi, lihat lagi tetangganya. Beb, ya ngomong saja belum. Sudah repot. Ada apa sih sayang, kamu repot banget. Itu coba lihat tetangganya. Masa baju masih kotor begitu sudah dicuci? Mungkin itu nyucinya nggak pakai sabun ya sayangnya. Ya biarin saja, biarin. Makan selesai buka. Besoknya ketika harinya ada yang beda. Beb, iya sayang makan ya. Pas turun, Beb, sayang apa? Apa? Tetangga kita sekarang mah pakaian yang dijemurnya sudah bersih, kayak sudah belajar cuci. Mungkin sudah punya sabun, sabunnya kayaknya dapat kredit. Kemarin ketika pakaian dijemur terlihat kotor,
kotor di pandangan dia salah. Sekarang sudah terlihat bersih juga tetap salah. Kata suaminya, sayang dengarkan ya, aku mau jelaskan sama kamu. Menjelaskan apa? Dengerin ya. Kenapa 2 hari ke belakang kamu melihat tetangga kita pakaian yang dijemurnya kotor, tetapi hari ketiga sudah bersih? Tadi aku pada subuh ngebantuin. Padahal penjelasan belum selesai, sudah langsung berusaha dalam pikirannya, dalam perasaannya suaminya ngebantuin tetangga. Kalau gitu akan kalau saya kan orang yang nggak bisa diam berbasuhan. Ya semua hebat, harus beda, semua harus beda. Kenapa? Supaya laku semuanya. Lanjutkan. Kata suaminya, aku tadi pada subuh ngebantuin si Bibi yang kerja di rumah kita yang suka sapu pel. Aku ngebantuin si Bibi ngelapin kaca rumah kita ini. Tadi kan kehalangannya sama kaca, betul? Itu. Jadi saya 2 hari ke belakang kacanya kotor sayang. Setelah aku bersihkan sama si Bibi pakai sopir jadi bersih sayang. Jadi ternyata dari kemarin juga tetangga kita itu menjemur pakainya sudah bersih sayang. Itu ya sayang. Ini sedikit gambaran. Syekh Mursyid yang kalbunya sudah suci, disucikan Allah dengan kalimat suci la ilaha illallah. Semua di hadapan Syekh Mursyid baik, bagus, soleh. Ini bukan hanya untuk para sahabat, kita juga belajar. Jadi kalau melihat orang lain kata kita salah-salah, bertafakur dengan kisah ini, aduh, saya yang masih ada kesombongan, dalam hati saya yang masih ada keburukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua pasti bisa dipisahkan oleh Syekh Mursyid. Amin ya rabbal alamin. Manfaatnya penjelasan ini. Alhamdulillah. Siap yang tidak mau membuat ucapan yang jelek, siap? Siap tidak menilai orang lain jelek, siap? Jadi semuanya baik, semuanya bagus. Alhamdulillah. 1. Orang seperti itu menjaga lisannya disayangi Allah. 2. Siapa yang akan disayangi Allah? Wa arafa zamanahu. Orang yang Allah takdirkan mengetahui raja pada zamannya. Setiap kurun waktu ada rajanya. Yang dimaksud raja bukan Pak RT, RW, kepala desa, camat, bupati, menteri atau presiden. Yang IKN tidak jadi budak. Yang dimaksud raja pada zamannya Sayyidus Sakolain, raja 2 alam, raja jin dan manusia yang menggenggam dua-duanya ini ada raja. Kalau dulu sudah jelas kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Bapak Ibu ahlu silsilah, guru kita Syekh Mursyid bangsa Baos pada zaman bagi saya dan bagi kita semua yang sudah diberikan keyakinan beliau adalah raja pada zaman ini yang menggenggam nurullah, yang menggenggam nur nubuwah. Semua kebaikan ada pada diri para sahabat. Kalau mau beres semua urusan datang, gak awas. Alhamdulillah. Nah, kita semua Allah takdirkan, Allah kehendaki dikenalkan ke awas ke raja 2 alam yang barusan secercah karomahnya oleh Kiai itu baru secuil masih banyak gabungan-gabungan guru musik para sahabat. Kita dijadikan muridnya, alhamdulillah. Jadi siapa yang mengenal pada raja 2 alam ini di setiap zaman, Allah akan menyayanginya. Kenapa? Karena pada genggaman tangan raja pada 2 alam ini, disitulah nasrullah, maghfiratullah, pertolongan Allah, ampunan Allah adanya pada diri Syekh Mursyid, ada pada pengrasa Abah Haus. Alhamdulillah. Mahal Bapak Ibu. Maka kalau sudah bertemu, sudah diberitahu terus, hadiri manakib seperti ini. Di mana saja ada manakib, gas,
Ada manakib gas berangkat maksudnya bayar. Karena kalau jarang manakiban ini bahaya. Bisa kena hama hatinya tadi kata Pak Subhan. Bisa kena setan Pak. Bisa tergerus lagi. Yang asalnya percaya jadi tidak. Nah itu bisa ini bahaya. Nah, terus pertahankan seperti ini. Kamu saja. Baik, yang ketiga yang akan disayangi oleh Allah adalah wastaqomah thoriqatuhu, orang yang istiqomah mengamalkan thoriqahnya. Thoriqah kita paling simpel, paling enak, gurunya kamil, sempurna dan bisa menyempurnakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya ini saja dari saya, tidak terlalu banyak. Semoga pertemuan ini diberikan istiqomah. Bahkan berharap lebih banyak yang hadir, amin. Karena Pak Haji Bibit ditangkap oleh para sahabat tentunya untuk mengurus cahaya di sini. Namanya juga apa? Maulana Ibit, pintu ma'rifat yang mau mengenal Allah datang ke sini, masuk ke sini, talqin yang sebentar lagi disampaikan oleh para sahabat Pak Haji sangat yang gagah perkasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu saja dan saya tidak mengurangi, tidak menambahkan. Masing-masing diberikan pengetahuannya, rasanya oleh para sahabat, kekayaan para sahabat semuanya, kekayaan para sahabat. Ya, harus sering mendengar kisah para sahabat, karomah para sahabat yang disampaikan oleh siapa saja. Tujuannya apa? Yuqawi biha qulubal muridin, menguatkan hati murid. Itu pokok. Kalau yakinnya sudah hilang, yakinnya sudah luntur ke seperti, wah bahaya. Tapi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kalau yakinnya kuat, tidak ada permasalahan. Pokoknya saya mengikut awak saja, betul? Selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.